Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Lastianti dengan mahir 136. Di sini saya akan memaparkan tentang desain pengembangan pembelajaran apresiasi sastra, elemen menulis, keterampilan berbahasa produktif, jenis teks syair untuk kelas 12. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berperan penting dalam perkembangan keterampilan berbahasa siswa. Keterampilan menulis sebagai bagian dari keterampilan produktif merupakan kemampuan aktif untuk menyampaikan pesan melalui bahasa tulis, baik dalam bentuk tulisan awal maupun lanjutan, yang diajarkan sejak tingkat dasar dengan dukungan media pembelajaran. Salah satu materi penting adalah teks syair, yang dapat diajarkan menggunakan metode Project Based Learning. PJBL mendorong kreativitas, kerjasama, dan kemandirian siswa melalui proyek, mulai dari perencanaan hingga presentasi, sehingga membantu siswa meningkatkan literasi, pemahaman rima, dan pemilihan diksi yang tepat. Metode ini efektif untuk pembelajaran teks syair karena memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan kolaboratif, serta membantu siswa menghasilkan karya tulis yang bermakna. Pembahasan selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menulis teks syair sesuai dengan ciri-ciri, struktur, dan unsur pada teks syair. Selanjutnya, melalui menulis teks syair diharapkan peserta didik mampu menciptakan teks syair sendiri atau secara berkelompok. Selanjutnya adalah penilaian hasil pembelajaran. Ada 3. Yang pertama, kemampuan pengelolaan. Kemampuan pengelolaan dinilai dari bagaimana siswa merencanakan dan mengatur langkah-langkah dalam menulis syair. Siswa diharapkan dapat memilih tema yang sesuai dengan tugas atau minat mereka. Setelah menentukan tema, mereka perlu mencari informasi atau inspirasi yang mendukung isi syair. Selanjutnya adalah relevansi. Relevansi menilai seberapa sesuai syair yang ditulis siswa dengan materi dan tujuan pembelajaran. Syair yang baik harus memiliki struktur yang benar, seperti jumlah bait, pola, rima, dan penggunaan bahasa yang indah sesuai kaidah sastra. Dan yang terakhir, keaslian. Keaslian karya adalah bagian penting dalam penilaian. Siswa harus menghasilkan syair yang benar-benar hasil pemikiran dan kreativitas mereka sendiri. Hal ini dapat dilihat dari proses pengerjaan seperti adanya draft awal, revisi, dan perkembangan ide hingga karya selesai. Guru memberikan panduan dan arahan, sementara seluruh proses kreatif dilakukan oleh siswa. Keaslian karya menunjukkan integritas dan kejujuran siswa sekaligus kemampuan mereka dalam menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan. Untuk selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran teks syair mencakup pemahaman tentang definisi, unsur, struktur, dan langkah-langkah penulisannya. Syair adalah puisi lama khas Melayu yang memiliki struktur 4 baris bait dengan sajak a mengandung unsur intrinsik seperti tema, perasaan, nada, dan amanat, dan unsur ekstrinsik seperti latar belakang penyair, budaya, dan kondisi sosial. Untuk penulisannya melibatkan langkah-langkah sistematis, mulai dari menentukan tema dan tujuan, mengembangkan isi berdasarkan gagasan utama, hingga mengolah kata-kata dengan memperhatikan rima dan estetika. Materi ini membantu siswa tidak hanya menguasai teknik menulis syair, tetapi juga menghargai kekayaan sastra tradisional Nusantara. Selanjutnya adalah media pembelajaran. Ada 3 media pembelajaran yang digunakan. Yang pertama, penggunaan media audiovisual. Audiovisual dapat digunakan untuk membantu siswa memahami syair dengan cara menarik dan interaktif. Guru dapat menampilkan video yang mencerminkan isi sebuah syair lengkap dengan ilustrasi dan narasi. Siswa akan lebih mudah memahami tema, nada, perasaan, dan amanat syair melalui visualisasi yang disajikan. Selanjutnya adalah pemanfaatan media cetak. Media cetak seperti buku teks atau lembar kerja siswa (LKS) dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman siswa tentang struktur dan ciri-ciri syair. Buku teks bisa berisi contoh syair dari berbagai tema, penjelasan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik syair, serta latihan soal untuk membantu siswa mengenali pola rima dan bait. Dan yang terakhir, modul pembelajaran untuk pembelajaran mandiri. Modul pembelajaran adalah bahan ajar yang dirancang untuk membantu siswa belajar
belajar secara mandiri di luar kelas. Modul ini dapat berisi penjelasan tentang langkah-langkah menulis syair secara sistematis, contoh syair dengan analisis unsur-unsurnya, serta panduan menulis syair berdasarkan tema yang dipilih. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Ada 6 langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, connecting with the problem. Guru memilih atau merancang masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari pada siswa. Misalnya, bagaimana syair dapat digunakan untuk menyampaikan pesan moral, budaya, dan amanat yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, setting up the structure. Guru memberikan struktur kerja kepada siswa untuk menyelesaikan tugas membuat syair. Struktur ini meliputi langkah-langkah penting seperti memilih tema yang menarik, mencari referensi syair baik dari buku maupun internet, menentukan isi syair yang ingin disampaikan sesuai dengan tema yang ingin disampaikan, dan menyusun syair berdasarkan aturan seperti jumlah baris, rima, dan irama agar hasilnya sesuai dengan kaidah sastra. Yang ketiga, visiting the problem. Siswa bekerja dalam kelompok, mengeksplorasi ide-ide awal untuk menyelesaikan tantangan membuat syair, seperti mencari contoh syair dari sumber atau menganalisis syair yang sudah ada. Yang keempat, revisiting the problem. Setelah bekerja dalam kelompok, siswa kembali ke dalam kelas untuk mendiskusikan temuan dan kemajuan mereka secara keseluruhan. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan draft syair yang telah mereka buat, termasuk menjelaskan referensi yang digunakan dan efektivitas langkah-langkah yang diambil selama membuat syair tersebut. Yang kelima, producing a product performance. Siswa menyelesaikan syair mereka sebagai produk akhir dalam menulis syair. Setelah merevisi dan menyempurnakan karya mereka, siswa mengumpulkan syair sebagai produk akhir ini bisa berupa kumpulan syair tertulis atau menggunakan media digital. Yang terakhir, evaluasi performance and the problem. Guru meminta siswa untuk mengevaluasi hasil kerja mereka dan teman-teman mereka yang telah dikerjakan. Evaluasi ini mencakup dengan 3 aspek utama, yaitu isi, keindahan bahasa, dan kesesuaian dengan tema yang ditentukan. Guru memberikan penilaian terhadap produk akhir termasuk mutu isi syair dan keterampilan menulis yang ditunjukkan. Pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis Project Based Learning (PJBL) pada kelas 12 dirancang untuk meningkatkan keterampilan produktif dalam menulis syair. Desain pembelajaran ini bertujuan membantu siswa memahami struktur dan ciri-ciri kebahasaan syair, mengembangkan ide kreatif, serta berkolaborasi menghasilkan karya yang bermakna. Rancangan pembelajaran mencakup tujuan, penilaian, materi, media, dan langkah-langkah penulisannya yang terbagi dalam pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kajian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan desain pembelajaran inovatif serta referensi untuk penelitian lebih lanjut.